semangat. Selamat hari Sabat. Haleluya. Ketika saya baca susunan acara, saya agak kaget karena di depan nama saya ada tulisan pendeta muda. Jadi sebenarnya saya sudah aktif. Jadi saudara bisa bayangkan saya kerja di kontraktor senjata. Misalkan bisnis senjata di kalau pendeta muda. Sebenarnya di jemaat sini ada dua pendeta yang merupakan teman saya. Saya tidak tahu kalau saudara-saudara masih kenal. Yang pertama pendeta Niki Sugianto. Jadi beliau itu adalah satu grup nyanyi kami di Unpad. Jadi kami satu grup, satu vokal grup. Nah, awalnya beliau menolak keras saya untuk masuk di vokal grup itu karena dia bilang saya terlalu duniawi. Memang waktu itu saya suka ada band-band dunia. Tapi akhirnya bisa berubah karena vokal grup itu. Dan yang kedua, teman saya juga ada pendeta Eko Kansi. Jadi beliau itu satu kamar dengan saya dulu. Jadi semua kartu asnya saya tahu. Kartu as saya juga saya tahu. Jadi berbahaya. Ada satu lagi teman saya, satu kamar. Saudara Stanley tertembak, tapi saya tidak lihat ya. Satu kamar juga. Kartu asnya saya tahu. Kartu as saya juga dia tahu. Makanya dia takut hadir. Saya juga nggak mau dia datang karena saya malu nanti kalau berubah di depan dia. Saudara-saudara, suatu kebanggaan bagi saya ketika perjalanan dari Jogja, saya dan istri saya dari Jogja kami menuju ke tempat ini. Sebenarnya itu adalah suatu pemberian hadiah karena kami baru menikah, jadi tanggal 31 Maret dan 7 April. Jadi belum genap sebulan, ini adalah hadiah honeymoon. Jadi hadiah yang paling indah yang pernah saya terima sesudah pernikahan. Jadi ada orang yang sponsor, kami boleh datang ke tempat ini, kami boleh honeymoon katanya di sini, walaupun tidurnya di luar, tapi itu tetap honeymoon. Kami jalan-jalan, kami tetap senang jalan-jalan. Bukan itu yang penting, tapi bisa jalan-jalan ke Bali. Saudara-saudara juga mungkin yang lain punya satu pemberian dari orang yang sangat berkesan, sehingga itu menimbulkan satu memori yang mungkin sulit untuk dilupakan. Mungkin saudara ada yang menerima hadiah dari istri, atau ada yang menerima hadiah dari suami, atau ada yang menerima hadiah dari pimpinan. Boleh saya lanjut? Saudara-saudara, dasi ini adalah pemberian dari bos saya. Mau dia mahal atau dia murah, tapi ini adalah pemberian orang. Saudara mau minta, mau bayar 10 juta, 100 juta, no. Kecuali 200 juta. Saudara-saudara, saya datang ke tempat ini adalah satu pemberian, satu hadiah dari salah seorang anggota jemaat untuk Pondok Indah. Dan walaupun saudara paling dekat menikah, saya tidak mau pergi karena saya diberikan hadiah khusus untuk datang ke tempat ini. Saudara-saudara, mungkin kita punya satu pemberian yang kita berikan kepada orang lain. Mungkin ada yang memberikan suatu pemberian yang sangat-sangat indah bagi kita. Mungkin Tante Cedi pernah diberikan hadiah apa oleh seseorang yang sangat berkesan sampai menimbulkan suatu memori dan menjadi pelajaran rohani bagi pribadi. Mungkin pernah terima apa dari orang mungkin atau dari orang lain. Jam tangan saya juga ini diberikan oleh istri saya. Saya tidak tahu ini harganya berapa, tapi walaupun ini murah atau mahal, tetap ini sangat berkesan. Saudara-saudara, dalam cerita Alkitab ada juga satu pemberian dari seorang yang sangat terkenal. Pemberian yang karena pemberiannya itu maka ada kesan rohani, ada pelajaran rohani yang bisa didapat dari pemberian tersebut, yaitu seorang bernama Antiochus II dari Syria. Dia memberikan suatu kota, dia membangun suatu kota Laodikia namanya. Dan kota ini sebenarnya adalah nama dari istrinya, yaitu Laudis. Walaupun 3 tahun setelahnya dia ceraikan, tapi ini adalah pemberian yang sangat berharga bagi istrinya. Kota Laodikia itu adalah nama orang. Saudara-saudara, melalui kota ini, maka firman Tuhan, Alkitab, kitab Wahyu memberikan pelajaran yang sangat menarik sehingga bisa menjadi bekal bagi kehidupan rohani saudara-saudara dan saya. Di dalam kitab Wahyu, saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu ada 7 jemaat yang kita baca di sana. Ada jemaat Smyrna, ada jemaat Philadelphia, kemudian jemaat Sardis. Nah, setiap jemaat ini menggambarkan periode waktu dari tahun ke tahun. Jadi misalnya jemaat Smyrna dari tahun sekian sampai tahun sekian, jemaat Philadelphia dari tahun sekian sampai tahun sekian.
khusus untuk jemaat Laodikia. Ini harus digaris bawahi. Jemaat Laodikia adalah gambaran kehidupan anggota jemaat yang ada saat ini. Jadi kalau kita berbicara jemaat Laodikia, kalau kita berbicara kota Laodikia, itu artinya jemaat haleluya. Itu artinya jemaat Tumoto Pondok Indah. Itu artinya jemaat yang ada di Jakarta. Itu artinya jemaat yang ada di Manado. Itu artinya seluruh jemaat yang ada pada zaman ini. Itu kalau kita berbicara jemaat Laodikia. Jadi firman Tuhan untuk jemaat Laodikia, nasihat bagi jemaat Laodikia itu sebenarnya adalah nasihat bagi kita semua yang hadir. Jadi kalau dibilang jemaat Laodikia dinasihati, itu adalah jemaat haleluya. Itu adalah jemaat Tumoto Pondok Indah. Itu adalah jemaat, seluruh jemaat yang ada di dunia ini yang hidup pada zaman ini. Jemaat Laodikia, gambaran kehidupan jemaat akhir zaman. Saudara-saudara, kalau demikian, bagaimana kondisi rohani umat-umat Tuhan di jemaat Laodikia? Yang merupakan gambaran kondisi rohani bagi kita yang hidup saat ini. Sekali lagi saya tegaskan, ketika kita berbicara jemaat Laodikia, itu artinya adalah jemaat haleluya. Ketika saya berbicara jemaat Laodikia, itu artinya jemaat Tumoto Pondok Indah. Ketika saya berbicara jemaat Laodikia, itu adalah kita semua yang hadir pada hari Sabat ini. Bagaimana kondisi rohani umat Tuhan di jemaat Laodikia? Ini yang akan kita pelajari beberapa waktu ke depan. Yang pertama, mari kita buka dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai ayat 16. Boleh ada orang muda yang bantu bacakan? Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Boleh ada bantu bacakan Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Pelajaran pertama dari jemaat Laodikia adalah jemaat yang suam-suam kuku. Apa artinya suam-suam kuku? Saudara-saudara, kita bisa lihat slide berikutnya. Kota Laodikia itu kalau sekarang adalah kota Turki. Slide selanjutnya. Kota Laodikia ini adalah sebuah kota yang tidak memiliki mata air. Kota yang diapit oleh dua kota lainnya, yaitu kota Kolose dan kota Hierapolis. Nah, kedua kota ini adalah kota yang menghasilkan mata air. Kota Hierapolis menghasilkan mata air yang sangat panas. Kemudian kota Kolose menghasilkan air yang sangat dingin. Kota Hierapolis ini air yang sangat panas kalau dipakai untuk mandi itu sangat menyehatkan. Kota Kolose air yang sangat dingin kalau dipakai juga untuk dikonsumsi sangat baik. Kedua sumber mata air dari kota Kolose dan Hierapolis ini mereka mengalir kurang lebih 10-16 km bertemu di kota Laodikia. Bisa dibayangkan air apa yang bertemu? Panas dan dingin menjadi suam-suam kuku. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang suam-suam kuku. Jemaat yang tidak panas tapi juga tidak dingin. Jemaat Laodikia, keadaan rohani umat Tuhan pada zaman ini digambarkan seperti air di kota Laodikia. Tidak panas sekali tapi tidak dingin sekali. Tidak menggebu-gebu, tidak berkobar-kobar semangatnya, tapi juga tidak dingin. Mau bilang rajin sekali tidak, mau dibilang malas sekali tidak. Mau dibilang aktif tidak, mau dibilang pasif tidak. Lalu apa ini? Jemaat seperti apa ini? Saudara-saudara, keadaan rohani umat-umat Laodikia, keadaan rohani jemaat Laodikia adalah keadaan rohani yang melayani, tidak berkobar-kobar, tapi tidak juga malas. Ini adalah gambaran kehidupan anggota jemaat Laodikia, anggota jemaat di seluruh dunia yang ada zaman ini. Datang gereja, oke, datang gereja. Tidak rajin sekali, tidak datang jam 9, tapi tidak terlambat sekali juga jam 12. Jadi datangnya di tengah-tengah, di antara 9 dan 12 itu berarti itu kan Laodikia, tengah-tengah ya. Tidak rajin sekali, bukan ketua jemaat, tapi bukan juga anggota majelis, bukan juga tidak masuk di anggota majelis. Masuk anggota majelis, tapi biasa-biasa saja. Bukan seorang penyanyi, tidak menyanyi, mau menyanyi seperti tadi, menyanyi bersemangat, tapi tidak juga duduk-duduk diam. Nyanyi kepada lebih punya pulang ayat pulang. Jemaat Laodikia, jemaatnya apa? Suam-suam kuku, tidak panas tapi
tidak dingin. Ini susah mau digambarkan. Orang seperti ini susah. Mau dibilang panas tidak, mau dibilang dingin tidak. Mau dibilang sangat bersemangat, sangat rajin, sangat rohani tidak. Tapi mau dibilang murtad juga tidak. Kenapa? Dia tiap hari masuk gereja, hari Sabat masuk gereja, Rabu malam beribadah. Tapi sesungguhnya apa? Suam-suam kuku. Roh Nubuat mengatakan, kondisi rohani jemaat yang suam-suam kuku adalah lebih berbahaya daripada gereja itu dalam keadaan dingin. Saudara-saudara, orang Kristen yang suam-suam kuku hanya mempertahankan bentuk yang sama sehingga membuat orang lupa untuk bersungguh-sungguh mencapai suatu standar yang tinggi dalam kehidupan Kristen. Saudara-saudara, lebih baik kalau mau panas, panas sekalian. Kalau saudara mau berkobar-kobar dalam pelayanan, satu kali panas mendidih. Kalau mau dingin, dingin sekalian, murtad sekalian. Jangan setengah-setengah. Saudara-saudara, kalau kita panas, artinya apa? Jelas, status kita jelas. Mary, jelas statusnya. Panas, rohani. Kalau status kita single, memang single. Dingin. Tidak aktif, tapi jangan di tengah-tengah. Mau bilang sudah menikah, tapi kumpul kebo. Mau bilang tidak menikah, tapi ada ikut-ikut. Ini kan susah digambarkan orang seperti ini. Saudara-saudara, kalau kita panas, kalian panas. Kalau dingin, dingin. Tidak usah ke gereja, tidak usah bayar perpuluhan, tidak usah melakukan hal-hal pada hari Sabat. Kalau hari Sabat tahu-tahu kerja satu hari 24 jam. Jangan sum-sum kuku. Hari Sabat masuk gereja, sorenya kerja. Artinya malam Sabatnya kerja, paginya gereja. Ini kan sum-sum kuku. Tidak jelas ini pengikut Tuhan atau bukan. Kalau kita mau setia 24 jam bagi Tuhan. Kalau kita mau murtad 24 jam bagi setan. Jelas, bukan di tengah, tidak panas, tidak dingin. Ini adalah gambaran anggota jemaat Laodikia. Saudara-saudara, lebih baik kita sekalian dingin daripada suam-suam kuku. Kenapa? Karena orang yang dingin, jelas dia tahu saya ini sedang murtad. Saya ini butuh pertolongan, saya ini butuh untuk mencapai suatu standar Kristen yang sesungguhnya. Tapi orang yang suam-suam kuku lupa untuk mencapai standar Kristen yang sesungguhnya. Dia akan mempertahankan keadaan rohani yang sudah ada. Saudara-saudara, kutipan berikutnya dari Ellen White dikatakan, adalah lebih menyenangkan kepada Tuhan bila pengaku agama yang suam-suam kuku ini tidak pernah menggunakan namanya. Mereka merupakan halangan bagi mereka yang mau menjadi pengikut Yesus setia. Mereka merupakan batu sandungan bagi mereka yang tidak percaya. Anggota jemaat yang suam-suam kuku adalah batu sandungan bagi orang lain. Lebih baik mereka jangan pernah mengaku sebagai pengikut Tuhan. Inilah sifat dari keadaan rohani jemaat Laodikia. Yang kedua, terakhir. Ada satu lagi kutipan. Kutipan sini mengatakan bahwa tipe orang Kristen Laodikia adalah merasa puas dengan hal-hal apa adanya dan sangat sombong dengan kemajuan yang sedikit yang telah diperoleh. Puas dengan apa yang sudah ada kemajuan sedikit, sombongnya minta ampun. KKR, kami mengadakan KKR besar, sejemaat haleluya. Sombongnya minta ampun, padahal cuma satu jemaat aja KKR. Puas dengan hal yang sudah ada kemajuan sedikit, sangat sombong. Ini gambaran jemaat yang suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Kita lihat apa ciri yang kedua dari jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia adalah merasa diri hebat, kaya, pintar, tidak kekurangan apa-apa. Saudara-saudara sekalian, kota Laodikia ini sebenarnya adalah sebuah kota yang sangat kaya pada saat itu. Kenapa saya katakan kaya? Karena kota ini mereka memiliki pelabuhan khusus. Mereka terdapat di persimpangan jalan. Jadi beberapa kota besar di sekelilingnya itu semuanya bertemu di kota Laodikia. Selain itu, kota Laodikia merupakan pusat perdagangan. Kota Laodikia unggul dalam peternakan, perekonomian mereka sangat baik. Kemudian dalam bidang pendidikan, kota Laodikia sangat maju. Kenapa sangat maju? Karena di kota Laodikia ini adalah asal mula sebuah sekolah kedokteran. Yang karena sekolah kedokteran ini maka mereka berhasil menciptakan suatu obat salep mata yang terkenal saat itu.
Bahkan kota Laodikia ini sangat kaya. Kenapa? Karena pusat modeling dunia waktu itu bukan di Milan, bukan di Prancis, tapi ada di Laodikia. Karena mereka menghasilkan kain wol hitam yang keunguan yang dipakai oleh raja dan para pejabat. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 17, di sana dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Anggota jemaat Laodikia merasa bahwa mereka ini adalah anggota jemaat yang kaya. Mereka merasa bahwa mereka ini adalah anggota jemaat yang tidak kekurangan apa-apa. Mereka merasa bahwa anggota jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang tidak kekurangan. Semuanya ada, paling pintar, paling hebat, paling lama di Advent. Ini adalah ciri jemaat Laodikia. Merasa diri paling hebat, merasa diri saya bisa atur kantor conference, merasa diri saya bisa bayar orang dengan uang saya. Kita merasa mungkin kita paling hebat kalau diskusi sekolah sahabat, saya yang mendengarkan. Tapi firman Tuhan katakan engkau merasa kaya, engkau merasa hebat, tapi sesungguhnya engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara sekarang katakan ke sana. Saudara miskin, buta, melarat, buta, telanjang. Supaya sadar, kita ini tidak ada apa-apanya. Sudah melarat, malang lagi. Sudah miskin, orang bilang susah marendo. Sudah buta, pongo lagi orang bilang. Sudah telanjang, bau lagi. Ini adalah apa? Anggota jemaat Laodikia merasa diri paling hebat. Oh, saudara, saya sudah ketua jemaat 17 tahun. Saya adalah pendeta jemaat pensiunan 50 tahun. Saya adalah orang paling kaya di Jakarta. Semua bisnis, properti, semuanya saya ikuti. Semua ketua ini sudah pernah saya traktir makan, sudah pernah saya kasih uang. Saya ini profesor, doktor, bla bla bla, karburator, paling pintar. Tapi Tuhan katakan, saudara miskin, melarat, malang, buta, dan telanjang. Tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Apa yang akan kita banggakan? Kalau kita ini miskin, melarat, buta, dan telanjang. Saudara-saudara, jangan kita bangga dengan harta yang kita miliki. Kita tidak boleh bangga dengan kepintaran yang kita miliki. Kita tidak boleh bangga dengan kekuatan yang kita miliki. Kita tidak boleh merasa kaya. Kita jangan merasa kita ini tidak kekurangan apa-apa. Karena firman Tuhan katakan kita semua ini miskin, buta, melarat, dan telanjang. Itu harus diingat. Jangan kita merasa hebat di mata Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya. Saudaraku, cerita terakhir melalui firman Tuhan anggota jemaat Laodikia. Cerita terakhir dalam Alkitab adalah Petrus. Ini orang paling tepat. Bukan kita menjelaskan Petrus ya. Petrus ini ada pelajaran rohaninya. Tapi ada juga pelajaran rohani melalui kelemahan dia yang bisa menjadi aplikasi bagi kita. Ini adalah ilustrasi yang terakhir. Petrus, contoh paling tepat jemaat yang suap-suap kuku. Kenapa? Petrus ini mau dibilang panas tidak, tapi mau dibilang dingin juga tidak. Kenapa dia dibilang dingin tidak, panas tidak? Karena saudara ingat, ketika Yesus akan dihakimi, orang-orang memanggil dia kan, kamu kan yang dengan Yesus kan? Dia katakan tidak, saya tidak kenal dia. Saya bukan pengikut dia. Sudah, kenapa orang-orang itu percaya kalau Petrus ini bukan pengikut Yesus? Karena ketika Yesus berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, Petrus ini bukan jalan di samping Yesus, ini Roh Kudus ceritakan, tapi dia berada di belakang Yesus. Dan sudah Yesus, kemudian di sini Petrus, dan di paling belakang adalah orang Farisi. Jadi ketika Yesus jalan, Yesus lihat mana Petrus? Oh, ada di belakang. Tapi orang Farisi yang di belakang, mereka jalan juga, mereka lihat mana Petrus? Oh, di depan, dia ikut kita. Jadi dia di tengah-tengah ini. Mau dibilang ikut Yesus tidak, mau dibilang ikut orang Farisi tidak, mau dibilang orang yang bodoh tidak. Ini orang paling pintar, dia merasa hebat. Ada apa-apa? Oh, Yesus ada apa? Oh, perlu apa? Perlu ini, perlu itu. Petrus. Tapi Petrus karena dia berjalan di tengah-tengah, dia tidak menentukan sikap, dia tidak panas, tidak juga dingin, suam-suam kuku. Merasa diri hebat, Petrus merasa paling pintar. Tuhan tidak
mungkin saya mengkhianati engkau. Tuhan, saya ini lahir dari Advent, masih dalam kandungan sudah dengar itu lagu renungan pagi. Tidak mungkin saya akan murtad. Tuhan, saya ini paling pintar, saya ini paling hebat, Petrus kalah. Tidak mungkin, tapi lihat apa yang terjadi dengan Petrus. Seorang yang suap-suap buku, akhirnya dia dimuntahkan. Saudara-saudara, mari kita bawa pulang dua sifat dari jemaat Laodikia. Yang pertama, yang suam-suam kuku tidak panas dan tidak dingin. Kemudian yang kedua, anggota jemaat Laodikia adalah jemaat yang merasa diri hebat, merasa diri kaya, merasa diri paling berkuasa. Tapi sesungguhnya di mata Tuhan kita akan dimuntahkan, kita ini melarat, miskin, buta, dan telanjang. Sebagai penutup khotbah saya, panggilan apa yang Yesus berikan kepada kita siang hari ini? Saudara-saudara, dalam Wahyu pasal 3 ayat 18 dikatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas. Kemudian Tuhan menasihatkan kita membeli dari dia pakaian putih. Dan yang terakhir, minyak obat untuk melumas mata dosa kita, supaya kita dapat membedakan yang mana yang baik dan mana yang jahat. Ayat terakhir Wahyu pasal 3 ayat 20 di sana dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia, aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Saya yakin dan percaya anggota jemaat Haleluya bukan merupakan anggota jemaat yang suam-suam buku dan merasa diri hebat, tapi kita adalah jemaat Laodikia yang akan diselamatkan karena kita mau berubah, kita mau menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Dalam nama Yesus saya doakan.